all YouTube Mas dan Ember. 8 nabi yang ditemui Rasulullah saat Isra Mi'raj. Peristiwa penting di bulan Rajab adalah Isra Mi'raj. Peristiwa agung yang diyakini terjadi pada tanggal 27 Rajab ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan Allah SWT dari Makkah ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha langit ketujuh. Ada banyak kisah yang terjadi di perjalanan agung tersebut. Salah satunya dikisahkan tentang pertemuan Rasulullah SAW dengan beberapa nabi sebelumnya. Kisah ini banyak diceritakan dalam beberapa hadis yang syahih. Ada 8 nabi yang pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Mereka adalah Nabi Adam, Nabi Yahya, dan Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Peristiwa ini terjadi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Perihal pertemuan dengan Nabi Ibrahim, Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin menukil hadis dari Ibnu Mas'ud. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada malam Isra, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dan dia bersabda, wahai Muhammad, sampaikanlah salamku untuk umatmu dan beritahukanlah kepada mereka bahwa surga itu tanahnya subur dan airnya segar, serta merupakan suatu kebun, dan tanamannya adalah subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallahu wala akbar. Hadis riwayat Tirmidzi. Astabari dalam Tarikh Al-Rusul wa Al-Muluk menyampaikan sebuah riwayat dari Anas bin Malik mengenai bagaimana jalannya peristiwa Isra dan Mi'raj dan perjumpaan dengan para nabi itu. Pada saat Nabi diangkat menjadi nabi, beliau biasa tidur di sekitar Ka'bah seperti halnya orang-orang Quraisy. Pada satu kesempatan, 2 malaikat, Jibril dan Mikail, datang kepadanya dan berkata kepada orang Quraisy yang mana kita diperintahkan untuk datang. Lalu mereka berkata, kita diperintahkan untuk datang kepada pimpinan mereka dan pergi. Setelah ini, mereka datang dari arah kiblat dan ada 3 dari mereka. Mereka mendatanginya ketika beliau sedang tertidur, membuatnya terlentang di atas punggungnya dan membuka dadanya. Kemudian mereka membawa air Zam-Zam dan mencuci habis keraguan atau kemusyrikan, ataukah kepercayaan sebelum Islam, atau kesalahan yang ada di dalam dadanya. Kemudian mereka membawa wadah emas yang dipenuhi oleh iman dan kebijaksanaan. Setelah Rasulullah dibuka dadanya dan dibersihkan, lalu dimasukkan iman dan kebijaksanaan oleh para malaikat. Kemudian beliau diangkat ke langit. Ketika beliau sampai di langit yang pertama, beliau masuk. Beliau melihat di hadapannya seorang pria yang besar dan tampan. Siapa ini, Jibril? Rasulullah bertanya. Ini ayahmu, Adam, jawab Jibril. Ketika Nabi Muhammad masuk ke langit kedua, beliau melihat di hadapannya 2 pria. Siapa ini, Jibril? Beliau bertanya. Yahya dan Isa, 2 orang sepupu dari pihak ibu, jawab Jibril. Kemudian beliau dibawa ke langit ketiga, dan ketika beliau masuk, beliau melihat di hadapannya ada seorang pria. Siapa ini, Jibril? Beliau bertanya. Jibril menjawab, saudaramu Yusuf yang diberi keunggulan dalam keindahan di atas orang-orang. Lainnya, laksana bulan purnama di atas bintang-bintang di malam hari. Kemudian beliau dibawa ke langit keempat, dan beliau melihat di hadapannya ada seorang pria dan berkata, siapa ini, Jibril? Ini Idris, kata Jibril, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Kemudian beliau dibawa ke langit keenam, dan beliau melihat di hadapannya ada seorang pria dan berkata, siapa ini? Jibril. Ini Musa, kata Jibril. Kemudian beliau dibawa ke langit ketujuh, dan beliau melihat di hadapannya ada seorang pria dan berkata, siapa ini, Jibril? Ini ayahmu, Ibrahim, jawab Jibril. Kemudian Jibril membawa Rasulullah ke surga.
Dan di sana di hadapannya ada sungai yang lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu, dengan kubah mutiara di kedua sisinya. Apa ini, Jibril? Beliau bertanya. Jibril menjawab, ini adalah Al-Qator yang telah Tuhanmu berikan kepadamu, dan ini adalah tempat tinggalmu. Kemudian Jibril mengambil segenggam tanahnya, dan lihat, itu adalah kesturi harum. Kemudian beliau pergi ke Sidrat Al-Muntaha, yang mana merupakan pohon bidara yang menghasilkan buah-buahan terbesarnya yang seperti tempayan tembikar dan yang terkecilnya seperti telur. Kemudian Tuhannya mendekat sampai jarak Nabi dengannya sejarak 2 ujung busur panah, bahkan lebih dekat lagi. Karena Tuhannya begitu dekat, pohon bidara menjadi tertutup oleh sejenis batu mulia seperti mutiara, rubi, permata, dan mutiara berwarna. Allah menurunkan wahyu kepada hambanya, membuat mengerti dan mengetahui, dan menetapkan 50 salat untuk setiap harinya. Kemudian beliau kembali melewati Musa, yang berkata kepadanya, apa yang dia tetapkan untuk umatmu? 50 salat, kata Rasulullah. Kembalilah kepada Tuhanmu, kata Nabi Musa, dan mintalah dia meringankan beban untuk umatmu, karena umatmu adalah yang paling lemah dalam kekuatan dan yang paling singkat hidupnya. Lalu Nabi Musa memberitahu Nabi Muhammad apa yang telah dia sendiri derita di tangan Bani Israel. Rasulullah kembali dan Allah mengurangi jumlahnya menjadi 10. Kemudian beliau melewati Nabi Musa lagi, yang berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan minta dia meringankan bebannya menjadi lebih ringan lagi. Hal ini terus berlanjut sampai beliau kembali 5 kali. Sekali lagi Nabi Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah dia meringankan bebannya. Tetapi Rasulullah berkata, aku tidak akan kembali, walaupun aku tidak ingin tidak mematuhimu, karena telah dimasukkan ke dalam hatinya bahwa beliau seharusnya tidak kembali. Allah berfirman, ucapanku tidak dapat diubah dan keputusan, dan ketetapanku tidak boleh dibalik. Tetapi dia, Muhammad, meringankan beban salat pada umatku menjadi 1/10 dari apa yang ditetapkan pada awalnya. Selain itu, Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda bahwa di malam beliau melakukan Isra, beliau bersua dengan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Lalu mereka memperbincangkan tentang perkara hari kiamat. Mereka menyerahkan jawabannya kepada Nabi Ibrahim. Tetapi Nabi Ibrahim mengatakan, aku tidak mempunyai pengetahuan tentang hari kiamat. Akhirnya mereka menyerahkan perkara mereka kepada Nabi Isa. Maka Nabi Isa menjawab, adapun mengenai waktunya, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali Allah. Menurut apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku, kelak Dajjal akan muncul pada saat aku memegang 2 buah batang tombak. Apabila Dajjal melihatku, maka leburlah ia bagaikan timah yang kena panas. Nabi Isa mengatakan, Allah membinasakannya bila ia melihat diriku, hingga sesungguhnya batu-batuan dan pepohonan dapat berbicara mengatakan, hai orang muslim, sesungguhnya di bawahku terdapat orang kafir yang sedang bersembunyi. Kemarilah dan bunuhlah dia. Allah membinasakan mereka semua orang kafir. Lalu manusia kembali ke negerinya dan tanah airnya masing-masing. Maka pada saat itulah muncul Ya'juj dan Ma'juj. Mereka turun dari seluruh tempat yang tinggi dengan cepat, lalu mengginiakinjek negeri kaum muslim. Tidak sekali-kali mereka mendatangi sesuatu, melainkan mereka membinasakannya, dan tidak sekali-kali mereka melewati tempat air, melainkan mereka meminumnya sampai habis. Kemudian manusia kembali lagi mengadukan musibah mereka kepada Isa. Maka aku Isa berdoa kepada Allah untuk kebinasaan Ya'juj dan Ma'juj. Maka Allah membinasakan dan memusnahkan mereka semua hingga bumi menjadi gembur
dan busuk karena dipenuhi oleh bangkai mereka. Lalu Allah menurunkan hujan lebat, maka semua bangkai mereka hanyut hingga terlempar ke laut. Menurut apa yang telah dijanjikan oleh Allah kepadaku, bila mana semuanya itu telah terjadi, seperti yang diceritakan, maka saat hari kiamat, sama halnya dengan wanita yang sedang hamil tua, tanpa diketahui oleh keluarganya, bilakah dia melahirkan anaknya? Di siang harikah atau di malam hari sebagai berita kejutan buat mereka? Itulah 8 nabi yang ditemui Rasulullah SAW saat Isra dan Miraj. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen